kalau kita ngomong jadi juara kayak enggak. Terlalu dini ya? Ya bukan terlalu dini. Banyak tim-tim lain yang mungkin secara kualitas di atas mereka. Gitu loh. Berarti Kita ngomong Liverpool, ngomong Arsenal dan City itu secara kualitas main di atas Spurs. dia sudah Ozlun yang penalti ini saya rasa ini bisa diperdebatkan karena kalau kita ngomong itu sebuah pelanggaran, oke pelanggaran. Tarik-tarikan di kotak penalti itu di setiap match pasti ada kayak gitu. Ya, karena iya kan? mati kan itu. Kalau memang dia bola sudah di depan dan ditarik, mungkin oke pelanggaran. Itu bolanya nggak ngarah ke dia. Betul. Halo teman Nebar, selamat datang kembali di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nebar di Panpel Nobar. Kembali lagi nih, bareng Cak juga Bang Sat. Betul sekali. Kita kembali nih Bang ya, di Yes. Bisbol 76, kita akan bahas preview game week ke-10 Liga Inggris. Sudah siap bersedih-sedih? Saya sudah tidak sedih lagi. Oh, semalam sudah dipuas-puasin ya? Enggak. Biasa. MU kan biasa kalah. Oh iya, alhamdulillah itu adalah salah satu. Enggak perlu terlalu bersedih. Sudah biasa. Iya. Kecuali pas sudah dipegang sama si Qatar, terus kalah, itu kita harus bersedih, ya kan? Kan nggak jadi. Kalau mainnya masih ini aja, Iya. tetap nggak mungkin menang. Oke, kita ke pertandingan pertama ya, Bang. Ya, Tottenham memperpanjang rekor tak terkalahkan. 4 kali. Betul. Menang 4 kali berturut-turut di kandang Crystal Palace, Bang, yang dipakai. 1-2. Betul. Cukup membuat Tottenham tetap menjaga asa di peringkat pertama. Tapi gini ya, kalau saya melihat kemarin lawan Crystal Palace sebenarnya permainan cukup berimbang. Betul. Palace juga beberapa kali punya peluang dan kalau kita ngomong itu kemarin di beberapa pandit Jamie Carragher itu ngomong bahwa si pelatihnya Spurs katanya dia mengcopy taktiknya Pep gitu. Tapi itu sebenarnya sarkas karena si Pochettino itu di awal itu pernah ngomong, apa sih rahasianya kok bisa seperti ini? Dia ngomong saya mengcopy taktiknya Pep, dia bilang gitu aja. Tapi sebenarnya enggak, kalau kita ngomong di lapangan enggak lah, taktiknya enggak seperti taktiknya Manchester City. Iya jadi sih, kelihatan. permainannya beda. Ya dia lebih ya ada memang penguasaan bola tapi directnya juga ada dia. Dia lebih kecepatan ya, Bang? Iya, directnya juga ada. Gitu ya? Directnya juga ada dan dia punya kekuatan di lini tengah. Kan yang jelas si Bissouma sama Sarr itu kan di lini tengah itu memang cukup membuat lini pertahanan, lini gelandang mereka itu cukup kuat terutama di lini gelandang bertahan kan. Kemudian sekarang dengan beberapa pemain barunya kayak Maddison, ya kan, itu cukup sudah nyetel dia kalau saya bilang, sudah nyetel banget dengan Spurs. Dan saya rasa tuh si Pochettino itu dia pintar menempatkan para pemainnya. Jadi taktiknya itu sesuai dengan karakter dari pemain-pemainnya. Gitu loh. Jadi melihat potensi. Gitu. Potensi pemainnya di mana sih yang terbaik? Jadi dia bisa melihat potensi pemainnya itu, pemain ini seperti ini. Kayak contohnya Sarr, kemudian Bissouma, itu kan di era sebelumnya kan nggak pernah dipakai kan. Tapi kemudian di era Pochettino, sekarang dia jadi pemain inti dan memang cukup luar biasa dengan kekuatan fisiknya. Dalam arti memang untuk memenangi duel-duel di lini tengah cukup bagus dua pemain ini. Oke. Ini sampai ke pekan 10 ya, Bang. Tottenham masih di peringkat ke-1. Tuh. Gimana menurut Bang Sat sendiri? Apakah ada kans untuk mereka bisa juara untuk pertama kalinya? Enggak lah. Enggak ya. Oke. Kita dengerin. Enggak lah. Ini kan musim pertamanya si pelatih barunya ini kan, dan memberi kesan yang cukup kita lihat emang positif sekali sih, Bang ya. Iya. Kita nggak mengasah pengen itu, emang dia baru pertama kali dan langsung memberikan impact yang sangat-sangat jelas untuk Tottenham Hotspur ya. Betul. Jadi kalau kita melihat
di era-era yang lalu pelatih-pelatih lamanya itu kan suka pakai 3 back, 3-2-4-1 atau mungkin 3-5-2 gitu. Kalau si Postecoglou itu standar aja dia. Ya kan 4-2-3-1 biasanya dia pakainya. Itu sudah kan gitu. Tapi nyatanya dengan taktiknya yang cukup minimalis, tapi juga hasilnya positif. Old gitu school loh. nggak sih dia? Kalau saya bilang sih ya enggak old school sih. Apa Ya. malah perpaduan, Bang? Ya kalau saya bilang dia melihat potensi dari pemainnya. Itu malah. Iya. Lebih ke Potensi situ ya. pemainnya seperti apa? Itu yang diaplikasikan di lapangan. Dan Son kan kemarin ketika lawan Crystal Palace kan dia jadi striker kan. Di beberapa pertandingan emang dia terus, Bang? Iya kan di depan kan dia. Jadi Gantiin seorang Kane, kan? tombak gantiin Kane. Nyatanya juga cukup lumayan. Dia cetak gol cukup lumayan banyak juga lah di Sekarang 10 sampai 10 pertandingan ini toh. Jadi saya rasa kalau kita ngomong jadi juara kayak enggak. terlalu dini ya. Ya bukan terlalu dini. Banyak tim-tim lain yang mungkin secara kualitas di atas mereka. Gitu loh. Berarti Kita ngomong Liverpool, ngomong Arsenal dan City itu secara kualitas main di atas Spurs. dia sudah bertemu 3 tim terkuat, Bang. Liverpool menang, Betul. terus Arsenal bisa Seri kan? imbang, Dikadangin lawan Arsenal MU. juga. MU kalah. MU kalah. Iya. Tinggal lawan City mungkin ya. Benar. Nanti seperti apa mereka gitu. Ya tapi juga mereka diuntungkan dengan pemain-pemain yang masih segar bugar, belum ada yang cedera. Iya. Kan kadang-kadang hal itu yang menjadikan sebuah tim itu ketika di paruh pertama bermain bagus, kemudian di paruh kedua mulai menurun. Karena apa? Banyak pemain-pemain yang kondisinya nggak bagus, fisiknya cedera atau mungkin secara health juga dia nurun gitulah. Karena memang sudah terlalu capek lelah. Nah ini mungkin karena main-main Spurs juga masih banyak yang fit. Ya. Saya rasa dia ya memang sampai sejauh ini dia bisa bertahan di papan atas. Gitu. Tapi kita lihat nantilah sampai di akhir Desember kan. Biasanya kan akhir Desember itu banyak tim-tim yang dulunya di atas, kemudian mulai kehabisan bensin, gitu kan. Kayak Arsenal kemarin dia mimpin mulai dari game week 1 sampai 30 kan. Setelah 8 pertandingan terakhir dia mulai menurun, akhirnya disalip sama City. Ya bisa saja seperti itu gitu. Tapi kalau ngomong juara kayaknya agak susah. Agak susah ya. Berarti kemarin London di atas terus ya. Ini juga London juga di atas terus. Kayaknya London juga. Emang banyak tim London ya, Bang, di Liga Inggris ini ya. Iya, karena banyak timnya. Seperti yang akan kita bahas nih. Kalau tim London putihnya menang, ini tim London yang satu ini dilatih sama mantan tim yang sedang di nomor 1 kalah di kandang 0-2. Padahal kemarin sempat somong ya, Bang, sedikit. Saya sempat optimis loh kemarin. Kalau Chelsea sudah mulai kembali. Iya, sempat dibahas. Iya, tapi sebenarnya kalau kita ngomong di pertandingan lawan Brentford, mainnya cukup bagus sih Chelsea. Dia punya banyak sekali peluang, cuma memang kurang beruntung, banyak yang kena tiang dan lain sebagainya. Sedangkan Brentford dengan mengandalkan counter attack-nya, yang terakhir gol terakhir itu kan kecerobohan kiper yang jelas. Tapi yang gol kedua ini kan cukup bagus itu. Lewat sundulannya si Pinnock kan. Gol pertama. Yang gol pertama benar, gol pertama. Yang dari sayap kanan di crossing kemudian disundul itu. Hampir kayak golnya ya Haaland semalam. Waduh, iya. Lewat si umpannya Bernardo Silva, tapi ini yang Pinnock kan. Saya rasa Brentford dengan lini pertahanan cukup rapat, kuat, dia bisa menahan gempuran dari Chelsea dan kemudian dia sekali-sekali melakukan counter attack dan itu cukup berhasil taktiknya. Gol pertama itu kan bukan serangan balik ya, Bang? Bukan sih, jadi karena Pinnock kan back kan dia. Iya, dari lewat open play gitu. Asalnya memang tendangan pojok, kemudian bola mental, Pinnock masih di depan, kemudian di open play ditarik kan, di crossing atas, Pinnock loncat itu. Iya. Pinnock dan saya melihat Chelsea itu lini pertahanannya itu ketika di babak kedua itu pasti ada penurunan. Kelihatan ya, Bang? Kelihatan. Ya karena satu mungkin Thiago ya, secara usia kan. Usia betul sekali. Secara usia Thiago sudah
cukup fisik juga ya. Iya, 38 kan fisiknya tahun. juga mungkin Betul. untuk main 90 menit itu mungkin sudah nggak kuat kan. Oke. Kemudian si Disasi kan di tengah. Disasi kan pemain baru. Jadi saya rasa konsistensi mereka ini yang agak-agak kurang. Mereka nyerang terus tapi setelah cetak gol begitu kena serangan balik kebobolan. Ya. Dan ini menyebabkan mereka kalah di pertandingan kemarin itu lawan Brentford. 2-0, Brentford berhasil mengalahkan Chelsea yang sedang tren positif kemarin di kandangnya Chelsea 0-2. Sekarang kita ke sama-sama London ya, sama kayak Chelsea. Arsenal menang besar 5-0 atas Sheffield United. Kita sedikit bahas aja lah, sedikit aja Bang. Nketiah cetak hat-trick. betul. Terus lawannya Sheffield ya. Iya, kita ngomong Sheffield lah. Sheffield lini pertahanannya memang kurang bagus. Secara keseluruhan juga kurang bagus. Secara mereka di klasemen juga ada di papan bawah kan. Dan kemarin ini sebenarnya sebuah perjudian dari Arteta karena di pertandingan ini mereka nggak memasang Odegaard sama Gabriel. Gabriel sama Odegaard itu nggak dipasang. Tapi nggak adanya Odegaard dan nggak adanya Gabriel, ternyata lini pertahanan maupun lini tengah Arsenal itu nggak ada permasalah gitu loh. Rest. Iya, itu. Poinnya. Ternyata poinnya sekarang itu Declan Rice. Bener. Dia kan ciptakan asis 1. Betul. Gol pertamanya Nketiah itu kan dari asisnya Declan Rice. Dan saya rasa sih gol-golnya di gol-golnya Nketiah gol-gol mudah, kecuali yang gol terakhir ya, yang tembakan dari luar kotak penalti bagus itu. Bang. Itu memang bagus. Tapi memang nggak di cover, jadi dia bisa nembak dengan mudah. Nggak ada yang nutup. Kemudian penaltinya si Paulo Ferreira dan terakhir si Tomiyasu kan. Iya. Tomiyasu main ya dari cadangan dan mencetak gol sama si Fabio Vieira. Martinelli gimana Bang? Martinelli ya saya rasa memang harus kadang-kadang memang harus dicadangin dia. Iya, kayak kurang kemana ya. Sama si Saka juga kurang. Dia kan kemarin digantiin sama si Leandro Trossard kan. Dan setelah Leandro Trossard masuk itu serangan dari sayap kiri lumayan hidup. Betul. Apalagi setelah ada Vieira juga. Betul. Kan. Dan beberapa kali memang menciptakan peluang dan akhirnya kan ada pelanggaran di kotak penalti, Vieira dijegal. Tapi sebelumnya harusnya si Nketiah itu juga harusnya dapat penalti itu. Iya. Karena pelanggaran juga. Tapi yang Vieira itu yang akhirnya dapat penalti. Jadi memang saya rasa Arsenal mudah lah kemarin lawan Sheffield ya. Nggak ada masalah. Berarti oke, kita tinggalkan Arsenal yang menang besar 5-0 atas Sheffield United. Kita ke kandangnya Bournemouth. Berhasil menang 2-1 atas tim promosi Burnley. 2-1 saja Bang. Betul. Kita terus ke Newcastle yang kemarin juga digdaya di Liga Champions ya. Ditahan imbang Wolves di kandangnya Wolves ya 2-2. Betul, 2-2 juga. Sedikit bahas Bang, Newcastle. Kalau Newcastle ini jelas sudah mulai kelihatan kualitasnya sebenarnya. Ya kan. Kalau kita melihat mereka dari sebenarnya kalau kita ngomong kualitas pemainnya Newcastle itu sebenarnya bukan pemain-pemain yang papan atas. Betul. Gitu loh. Bukan mereka sebenarnya pemain mediocre sih. Cuma memang permainannya itu taktiknya memang mereka itu kan menggunakan taktik yang pragmatis. Jadi mereka menggunakan fisik karena secara body pemain-pemain cukup besar. Tapi kalau kita melihat di beberapa match, di beberapa pertandingan, ketika mereka lawan tim papan tengah pun mereka kesulitan, Kak. Kelihatan ya, Bang? Iya, kesulitan. Enggak seperti tahun kemarin, kita bilang. Jadi kalau ke tim tengah pasti gampang menangnya ya, Bang? Mereka lawan tim papan atas kalah sekarang. Lawan tim papan tengah mereka agak kesulitan, gitu loh. Bahkan kalah. Betul. Kan? Jadi saya rasa Newcastle untuk musim ini mereka untuk masuk ke 4 besar saya rasa susah. Mungkin bisa lolos lah ke Liga Eropa atau UECL. Tapi kalau ngomong ke 4 besar kayaknya enggak seperti musim kemarin. Wang Wichan gimana, Bang? Wang Wichan ini sungguh fenomena. Iya, ini kan? Sudah berapa gol dia ciptakan? Beberapa pertandingan ini diciptakan gol terus. Karena saya pakai terus dia di FPL. Waduh. Ini lawan Newcastle juga dia nyekor, Bang. Dan itu pun akhirnya membuat imbang. Iya, Wichan kan.
ketika Evan Dimas masih gitu-gitu aja, Bang Ucan sudah main di Liga Inggris ya. Dan menunjukkan kualitasnya ya. Betul. West Ham di kandang harus kalah dari Everton 0-1. Iya, Ini gimana ini West Ham? Setelah sempat diunggulkan ya kan kemarin malah kalah. Ya gitulah, ketika memang tim-timnya itu secara kualitas pemainnya memang pemain-pemain mediocre, jadi secara konsistensi ya, ini nggak bisa dipertahankan. Ini Kadang menang, lawan tim-tim besar dia bisa menang. Betul. Tapi lawan tim-tim sama, semenjana lawan mediocre atau mungkin lawan bawah, dia kesulitan. Betul. Bahkan kalah. Kalau kita ngomong Everton kan sebenarnya kan dia di papan bawah kan. Betul. Kalau secara kualitas kan dia sebenarnya masih di bawahnya West Ham. Betul. Apalagi dia main di kandang kan, West Ham. Tapi ternyata kalah. Tapi karena kita kalau ngomong Everton, itu sangat pragmatis sekali dia. Sangat. Kalau ngomong Everton ini seperti ketika dia mengalahkan siapa itu? Everton tuh pernah ngalahin siapa ya? Oh, menang ini Aston kalau nggak salah. Aston Villa. Siapa? Everton. Bukan. Enggak dong. Iya kayaknya deh. Everton ini pernah ngalahin. Maksudnya ngalahin tim-tim papan atas kalau Chelsea. Oh iya yang menang itu ya. 2-1 di kandangnya Chelsea. Di kandang Chelsea ya benar-benar. Itu kan dia pragmatis, dia numpuk pemain belakang di belakang dan dia ngandelin counter attack kayak gitu. Nomor 15 Everton sekarang. 15 ya. Iya kan West Ham nomor 9. Dan kayaknya pemain West Ham ini banyak ngeprank player FPL ya. Iya buat pros, Bowen dia aduh. Terprank. Oke, kita ke kandangnya Brighton ya. The Seagull ini gimana Bang? Ketika menghadapi Fulham malah imbang 1-1. Karena banyak juga pemain FPL yang memakai pemain Brighton sepertinya. 1-1. Kayaknya sudah nggak banyak deh. Karena si siapa? Estupinan itu kayaknya cedera tuh dia. Iya lama. Dia lama banget nggak. Iya nggak pernah dipakai. Paling Mitoma yang paling Mitoma kan. Tapi Mitoma saya jual. Karena saya melihat Brighton performanya sudah mulai menurun. Karena secara permainan mereka sudah mulai terbaca oleh tim-tim yang lain. Karena si De Zerbi ini, dia itu taktiknya bagus, tapi itu terus. Lawan siapapun, itu taktiknya kayak gitu. Cepatan ya Bang dia kayaknya? Oh saya iya, dia kan memang build up sih. Proses build up dari bawah. Iya, dari bawah, kemudian kiper itu karena apa namanya mencoba mengatur permainan dari awal, kemudian dia ke sayap, lari kencang, nanti sudah ada yang nunggu di cutback kan kayak gitu. Di Liga Eropa pun sama kayak gitu. Kan dia di Liga Eropa kurang bagus, sering kalah kan? Hasilnya yang kurang ya karena itu tadi, dia nggak pernah melihat, lawan saya siapa, permainannya harus bagaimana, apakah tetap sama seperti ini, atau mungkin saya harus bertahan, atau bagaimana, enggak. Kalau De Zerbi itu lawan siapapun, taktiknya pasti seperti itu. Betul, harusnya kan kalau mungkin pelatih kan lihat, tim saya ini habis ini lawan siapa, taktiknya beda. Manchester City aja taktiknya beda-beda kok Pep itu. Padahal kalaupun dia mau pakai taktik sama terus pun saya rasa nggak pernah kalah kan gitu. Tapi dia tetap pakai taktik yang berbeda-beda. Lawan MU taktiknya kayak gini, nanti kita bahas lah lawan MU dia pakai taktik yang beda dengan yang seperti sebelum-sebelumnya. Oke, Aston Villa menang di Heathrow atas Luton Town. Martinez, banyak yang memakai di FPL juga ya Bang. Dia bunuh diri ya? Bunuh diri. Nol poinnya. Nol ya? Saya pakai Onana, bobol 3 tapi poinnya 2. Harus save-nya 7. Iya, masih mending ya. Watkins tidak bisa ngapa-ngapain karena kemarin banyak sekali yang memakai kapten Watkins. Termasuk saya. Tapi di pertandingan ini tidak bisa mengalihkan poin, sialan kalau Watkins ya. Kalau gitu Son saya kapten. Iya, saya nyesel nggak Bumo lah minimal. Tapi Bumo. Aduh, ada. Mana nggak clean sheet lagi kan? Lah ya, Pau kan nggak dapat poin. Nggak clean sheetnya pun gara-gara gol bunuh diri Martin. Tapi kan terpenang dia. Untuk Aston Villanya. Megin. Kenapa Anda nggak pakai Megin apa Douglas Luiz? Pengen. Iya. Kemarin kan udah 2 gol dia. Dia bisa jual malah asis. Dia itu ciptakan berapa asis dia? Asis ya. Iya. Iya dia karena banyak main cedera. Ya nggak apa-apa lah. Wilchet tapi masih nomor berapa dia?
Ya nggak apa-apa. Baru main itu. Iya. Ah, saya kan ngamanin full season, Mas. Gitu. Ya, itu. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita tinggalkan Aston Villa, kita ke pertandingan yang kita sudah tebak pasti menang besar. Liverpool menghadapi Nottingham Forest. 3-0, Bang. Salah, dapat penalti lagi ya? Enggak lah. Enggak ada penalti. Ada penalti kan? Enggak ada. Saya nonton. Oh iya, maaf. Enggak ada. Enggak ada penalti. 3 gol itu, Cak. Itu peran besar Salah semua. Salah kan cetakan 1 gol. Betul. Yang gol terakhir yang goblok kipernya itu. Dua-duanya itu peran Salah semua. Itu serangan dari kanan semua. Iya. Dari kanan semua. Yang pertama itu si Jota kan yang ngegolin. Yang kedua gantian si Nunes kan gitu. Karena trio itu semua tadi memang yang yang menggunakan yang sampai saat ini mungkin ya gantian lah. Luis Diaz, Jota, Nunes. Kenapa? Anda tahu nggak kenapa si Luis Diaz nggak main? Cedera? Bukan. Kenapa? Bapak ibunya diculik. Waduh. Di Kolombia. Iya. Bapaknya. Bapak ibunya. Bapak ibunya diculik katanya. Semoga cepat ketemu ya, Bang. Sudah ya. Minta tebusan berapa juta tuh, Bang? Enggak, harus dibebasin sama polisi, tentara. Oh, berarti langsung dulu sama tentara ya? Emang kalau di sana sih emang kayak gitu ya, Bang. Negara Amerika Latin ya. Agak-agak mengerikan lah. Tapi syukur sudah dibebasin dari penyandera, dari penculiknya. Jadi kalau kita kembali ke permainan Liverpool, ya Liverpool lawannya Nottingham gitu. Jadi lini tengah Liverpool ini sama seperti kemarin, yang pertandingan kemarin kan si siapa? Szoboszlai sama Gravenberch gitu. Iya. Jadi main baru tuh. Iya, main dari Munchen itu. Dia dipasang itu 3 itu. Jadi saya rasa memang mungkin klub sudah nemu komposisi tengahnya. Berarti dia minggirin sini dong, Bang. Siapa itu yang dari Liga Belanda? Gakpo. Oh, Gakpo. Dia enggak. Dia kan di gelandang, dia itu sebenarnya gelandang bertahan. Gravenberch begitu. Tapi si Gakpo ini kan harusnya kan sayap. Iya. Sering kali dipasang di tengah loh, Bang. Iya, jadi karena kan kalau Liverpool kan dia pakainya kan false nine sih, Cak. Oh iya, nggak pakai striker murni ya. Kalau dia pakai Nunes saja ada striker murni. Tapi kalau Jota, kemudian Luis Diaz, itu kan tiba-tiba pemain bukan pemain striker dia. Kalau si Luis Diaz sayap, sedangkan Jota kan gelandang kan sebenarnya. Oke, cukuplah 3-0. Liverpool menang, kita sudah pasti tahu kalau pasti menang lawan Nottingham Forest. Kita ke pertandingan terakhir yang kita juga nonton kemarin. Kita nggak akan bahas lama-lama dan kita akan nggak banyak bersedih-sedih karena emang lawannya City, emang kita mengakui MU itu kalah kelas ya, Bang? Enggak lah. Nggak kalah kelas malah? Enggak. Kalah apa kalah? Kurang beruntung? Blunder aja pemainnya. Kalau saya bilang iya. Jadi gini sebenarnya ya, kalau kita ngomong permainan MU, terutama di babak pertama. Jadi strateginya si Ten Hag ini berjalan dengan baik. Babak pertama betul? Iya, berjalan dengan baik. Di luar penalti ya, Bang? Iya, di luar penalti. Berjalan dengan baik, dia mampu meredam agresivitas dari Manchester City. Oke. Gitu. Jadi Manchester City itu bisa diredam kan agresivitasnya karena lini tengah dan lini pertahanan MU cukup bagus. Evans, kemudian Maguire itu kemarin main bagus loh. Saya acungi jempol karena tenang banget kemarin. Iya, Maguire bagus. Yang nggak bagus itu malah sebenarnya si Dalot, saya bilang. Dalot. Iya, Dalot sama Lindelof. Iya kan? Evan juga ada kesalahan karena gol dari Haaland yang pertama itu, yang kedua setelah penalti. Itu kan kesalahannya Evan. Kenapa dia maju? Iya. Gitu loh. Kan sendirian dia itu. Sendirian dia kayak gitu. Dia udah 2 kali loh itu ngelakuin kesalahan kayak gitu. Yang pertama bisa ditepi sama Onana itu di menit 45 kan. Yang di babak kedua dibaleni meneh kan gitu. Tapi kartu ke Foden pun juga dia kan kayak bengong, Bang. Iya, makanya. Jadi ketika bal mental, dia tuh bengong. Oh, yang itu kan, yang gol ketiga kan? Iya. Jadi Foden itu kurang
apa Dia nggak tahu namanya? di belakang ada orang itu nggak. Iya, antisipasinya kurang lah. Jadi ledakannya Foden udah ditepis sama Onana. Ah, Dia nggak cepat antisipasi, keburu sih Haaland masuk. masuk. Dia kayak ada Haaland gitu kayak. Jadi Gimana gitu? kesalahan pertama itu si tadi Evans itu dia blunder, kemudian Højlund, tapi Højlund yang penalti ini saya rasa ini bisa diperdebatkan karena kalau kita ngomong itu sebuah pelanggaran, oke pelanggaran. Tarik-tarikan di kotak penalti itu di setiap match pasti ada kayak gitu. Iya, karena Iya kan? mati kan itu. Kalau memang dia bola sudah di depan dan ditarik, mungkin oke pelanggaran. Itu bolanya nggak ngarah ke dia. Betul. Betul. Itu kenapa VAR untuk menghentikan? Ngevarnya pun setelah berapa menit? Udah Berjalan, cukup kan? lama ya, mungkin ada 5 menit, 3 menitan lah. Ada apa dengan VAR? Ada apa dengan wasit FA? Apakah MU nggak boleh menang. enggak dong? Gini Bang, Mas Bung Bur. Di babak pertama itu kayaknya MU bisa lah nahan dulu gitu. Bisa nggak ada penalti ceritanya beda. Ya, jadi gini, itu penalti. Kemudian babak kedua, Amrabat kenapa diganti? Nah, Itu. Kenapa diganti sama Mon? Padahal kekuatan MU bisa menahan gempuran dari City itu di Amrabat. Betul. Jadi babak pertama kenapa City nggak mampu nembus? Mungkin hanya beberapa peluang, bahkan mungkin Haaland itu sedikit banget dapat sentuhan bola dia. Betul. Iya kan? Cuma setelah penalti itu aja dia mulai kelihatan. Sebelumnya kan nggak kelihatan dia. Dapat bola pun jarang-jarang kan. Kartu kuning mungkin Bang. Apanya? Amrabat. Ya tapi kan ya nantilah digantinya di menit 60 atau 70 gitu loh. Kenapa di babak kedua? Kan akhirnya begitu babak kedua main. Menit berapa itu kita bobol itu? MU. 50 kan? Ke 49 betul. 49 kan? Itu. Jadi tadi itu kecerobohan Ten Hag mengganti Amrabat dengan Mount. Kemudian juga tadi keteledoran dari Evans. Kenapa dia nggak memperhatikan si itu Haaland, dia bakal maju gitu. Padahal dia kan memang harusnya kan man to man Haaland. Betul. Dan yang kedua, ini adalah striker MU. Striker MU bukannya tanpa peluang. MU ada peluang juga dan cukup berbahaya. Betul. Dan mungkin bisa jadi gol kan. Tapi nggak ciptakan gol. Ini yang menyebabkan MU terus kalah sampai 3-0. Coba kalau MU bisa ciptakan gol. Oke lah kita MU kalah 2-0 dulu terus ciptakan 1 gol jadi 2-1. Ini main di kandang. Bisa game on tuh. Iya kan? Kita bisa contoh Arsenal kan, kalah 2-0 sama Chelsea. Kemudian dia bisa membawa bisa menahan seri kan akhirnya ciptakan 2 gol. Kenapa MU nggak kayak gitu loh. Kenapa Bruno masih dimainkan? Tapi kemarin yang umpan ke Rashford itu kan bagus tuh. Iya. Cuma sayang Rashford nggak tahu sih Bang, Rashford nggak tenang banget gitu. Ketika si Walker sudah ambruk, ada sesudah jatuh, dia keeping dikit aja, tahan dulu baru nge-shoot gitu. Kan enak gitu loh. Terus Højlund ketika ditarik dia nggak jatuh, kenapa gitu? Dikit rusak lagi. Apa itu? Oh, habis baterainya kayaknya. Oh, full memorinya Bang. Jadi hapus sih Bang. Kenapa Højlund apakah terlalu polos main itu Bang? Masih muda gitu. Karena ketika dia ditarik itu dibul sama supporter MU, si Højlund itu. Yang dibul bukan Højlundnya. Ten Hag. Keputusan Ten Hag mengganti Højlund. Itu salah. Højlund itu main bagus kok. Kenapa nggak Bruno atau mungkin Rashford diganti? Mon kan sudah masuk. Mon kalau ada Bruno nggak main. Karena posisinya ya Bang, sering tumpuk dan bingung. Iya. Inilah makanya yang harus kita pertanyakan ini kenapa Bruno selalu dimainkan. Padahal kita kalau ngomong secara performa ya masih seperti itu. Biasa aja sih. Iya. Saya lebih cinta Bernardo Silva. Silva mainnya City kok. Iya, maksudnya mainnya kan sama-sama Portugal. Kalau kita ngomong Højlund, kontribusinya cukup bagus. Jadi ada yang dicari ketika mau umpan kemana gitu kan. Jadi memang ada seorang sosok di depan
yang memang jadi sebuah jadi pemain yang membahayakan dan mendapatkan pengawalan dari pemain lawan. Jadi melonggarkan main lain Iya. untuk mencari posisi untuk cetak gol ya. Dia narik kan, dia jadi wall di tembok dan fungsinya juga narik. Penguasaan bolanya cukup bagus di. Apa Anda pernah lihat ketika Hojlund itu pegang bola kemudian direbut sama pemain lawan? Enggak pernah kan? Lengket banget terus Jarang dia, kan? Dia bisa balik badan, lari, strength-nya juga bagus Bang dia. strength-nya bagus. Tapi sampai saat ini dia nggak pernah dilayani dengan baik. Iya, suplai bolanya. Dapat suplai bola. Kapan mau cetak gol kalau kayak gitu? Kanannya Bruno, kirinya Rashford. Sudah. Kenapa gak Anthony kemarin gitu loh Bang? Kenapa Bruno? Ya kita lihat mungkin Anthony juga mainnya kurang bagus. Oke. Rashford juga kalau nggak dimainin Rashford siapa? Iya juga sih. Kita Iya kan? Casemiro kemana? Casemiro cedera. Masih cedera? Iya. Kita selalu seperti itu. Seperti Nggak ada pemain lagi. oke lah, sudah lah ya Bang ya. Garnacho, iya. Kita sudahi Bisbol edisi ke-76. 6. Preview game week ke-10 Liga Inggris. Sudah terbiasa sama kalahnya MU ya Bang. Sudahlah, kita ke klasemen sementara. Di peringkat bawah Bang, tiga terbawah. Di 3 terbawah yang jelas Tim promosi semua. tim promosi semua, Sheffield di 20, Burnley di 19, Luton di 18, dan ada juga Bournemouth di 17. Kemudian kalau untuk papan atas, Spurs masih di nomor 1, kemudian diikuti Arsenal, City dan Liverpool. 4 besar. 4 besar. MU masih di 8 dan Chelsea di 11. 11. Ya, terlempar dari 10 besar. Aduh, kemarin kalau MU menang harusnya naik ke posisi 6. Ya, kalau menang. Kalau menang. Tapi masih optimis. MU bisa 4 besar lah. Ya. Optimis. Habis ini lawan siapa siapa? sih MU? Aduh deh. Habis ini MU lawannya adalah Newcastle. Bukan. Oh iya, main di FL dulu, Carabao lawan Newcastle, tanggal 2, berarti besok Rebo. Kemudian tanggal 4 lawan Fulham. Sabtu ya? Sabtu main jam berapa dia? Setengah 8. Setengah 8 ya? Nobar pastinya. Pasti? Iyalah. Malam Minggu. Malam Minggu itu? Betul, Oke. Sabtu malam Minggu jam setengah 8. Oke teman Nobar, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis video Bisbol edisi ke-76. Saya paling malas kalau MU kalah bahas preview game week sebenarnya. Tapi ya profesional lah. Semoga nanti di Carabao bisa menghasilkan kemenangan dan juga nanti lawan Fulham juga kemenangan lagi karena di Fulham kita tandang Bang. Iya. Kalau dia nggak menang kayaknya semakin nggak tahu lagi nih. Jadi pecat tuh. Dan Saya setuju. Karena kan kita sering menggaung-gaungkan with dan that. Gitu terus. Jadi sebenarnya kalau ngomong strategi bagus dia. Emang main-mainnya aja bajingan-bajingan. Karena sempat terdengar siapa pemilik yang pembeli barunya itu si Ratcliffe kan ketika Ratcliffe masuk itu banyak main-main yang terancam Bang. Katanya seperti itu. Termasuk pelatih ya? Iya. Kayaknya saya pindah klub aja deh nanti kalau Ratcliffe masuk. Ke Milan lagi mungkin ya, lebih aman. Enggak lah. Saya pindahan aja Brighton apa gitu. Apa ke City? Katanya kalau fan City adalah fan MU yang tersakiti itu ke City semua Bang. Katanya seperti itu. Kayaknya nggak mungkin deh ke City. Kenapa kok ke City? Karena sama-sama Manchester katanya gitu. Ya mending yang itu aja FCM lah. FC United of Manchester. Waduh. Divisi berapa itu nggak tahu. Masih bawah 5 apa 4 gitu kan. Saya sih pengen ke Wrexham aja lah kalau gitu. Ke Wrexham timnya punyanya ya. Oh iya benar. Rian siapa itu yang pemeran Atau Ipswich aja, Ipswich ya mungkin ya. Kita doakan, kita akan buka Ipswich Indonesia. United, United. Ipswich Indonesia gitu ya. II. II. Ipswich Indonesia. Oke. Oh ya ngomong itu subscribernya sudah 1.500 Bang. Udah genap 1.000. Iya lebih lah. 910 berapa? Ya lebih. Ayo teman-teman yang belum subscribe atau teman-teman yang lain yang belum subscribe langsung aja dikasih tahu teman-temannya buat subscribe akun channel Pantau Nobar. Dan juga nonton video-video yang lain ya teman Nobar ya. Oke.
Kita sudah saja Bisbal 76 kali ini. Yang belum like, comment, share, subscribe atau mungkin subscribe juga belum, langsung aja di subscribe akun channel Pan Penobar. Yang belum follow akun media sosial kita, langsung aja di follow akun media sosial kita di Instagram di @panpenobar, TikTok juga sama ya Bang. @panpenobar. Terus tonton video yang lain. Caniko pamit lah. Bangsa juga pamit. Kru juga pamit. Salam fans. Layar. Bye-bye.